Pada akhir abad ke-18, terjadi perubahan politik di Eropa. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon kemudian mengubah bentuk negara Belanda dari republik menjadi kerajaan. Sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia, Napoleon mengangkat Herman William Daendels. Tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari Inggris. Untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang. Tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi peperangan. Jalan raya itu terbentang dari Anyar, Banten, sampai Panarukan, Jawa Timur. Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah. Siapa yang membangkang akan disiksa. Rakyat Indonesia yang miskin dan melarat semakin menderita dengan adanya kerja paksa tersebut. Akibatnya, tidak sedikit bangsa Indonesia yang menjadi korban. Mereka banyak yang mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Kerja paksa ini disebut rodi. Tindakan Daendels tersebut membuat hubungannya dengan penguasa pribumi menjadi renggang. Salah seorang pribumi yang menentang Daendels ialah Pangeran Kusuma-Dinata dari Sumedang, Jawa Barat. Beliau tidak rela melihat rakyat Sumedang yang ikut kerja paksa itu menjadi korban. Kekejaman yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels terhadap rakyat Indonesia akhirnya didengar Napoleon. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Jansen. Pada tahun 1830, Johannes van den Busch diangkat sebagai Gubernur Jenderal menggantikan Van den Capellen. Ia diberi tugas mencari uang guna mengisi kas negara Belanda yang sudah kosong akibat perang. Van den Busch memberlakukan tanam paksa. Pemerintah Belanda mengerahkan tenaga rakyat untuk menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Misalnya, teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Sebenarnya, rakyat Indonesia tidak akan merasa sengsara kalau peraturan tanam paksa dijalankan dengan benar. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang. Hasil tanaman rakyat dibayar dengan harga sangat murah. Tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Beban yang harus dialami rakyat semakin berat. Hasil pertanian semakin turun. Bencana kelaparan terjadi di mana-mana. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, sistem tanam paksa ini sangat menguntungkan Belanda. Kas negara yang tadinya kosong kini terisi kembali. Semua hasil tanam paksa diangkut ke negeri Belanda. Aturan tanam paksa tersebut sebagai berikut. Penduduk wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanaman yang dipakai untuk tanaman wajib tanam ini dibebaskan dari pajak tanah. Hasil tanaman wajib tanam itu harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman wajib
tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlakukan untuk menanam padi. Mereka yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun untuk pemerintah Belanda.